Saya berikan sekarang peringatan yang sangat keras pada siapapun, termasuk yang terfikir untuk menghilangkan nyawa orang lain. Sebelum ini dieksekusi mengikuti godaan setan, coba fikirkan dulu resiko-resiko yang akan dihadapi. Wa may yaqtul mu'minan muta'ammida, siapa yang sengaja merencanakan pembunuhan, terkhusus bagi orang beriman, satu orang saja, mau bunuh satu orang saja. Lihat, saking seriusnya Allah menjaga kesempurnaan fisik kita. Jangan lukai orang, awas, hati-hati. Bahkan dilakukan hukum kisos supaya terjaga fisiknya. Kalau dipotong, potong lagi. Kalau cubit, cubit lagi, supaya dia merasakan bagaimana rasanya terluka dalam fisiknya. Saya lindungi fisik manusia, jangan sampai ada yang melukai orang lain. Kutiba alaikumul qisas, ya, saya wajibkan kalian kisos. Maksud kisos ini bukan ingin eksekusi orang, menjaga orang supaya bisa menjaga dirinya dan tidak melukai orang lain. Tapi yang paling menarik, kalau ada yang masih maksa ingin membunuh orang lain, turun kemudian ayat fajazauhu jahannam, maka yang pertama saya siapkan, kata Allah, neraka jahannam. Awas, orang yang sengaja bunuh orang lain, apalagi yang dibunuh orang yang punya iman, maka resiko pertama, Allah telah menyiapkan neraka jahannam untukmu. Silahkan tanyakan pada diri anda, siapa orang muslim yang punya cita-cita masuk neraka jahannam? Gak ada. Jadi kalau setelah pernyataan ini masih ada nekat ingin membunuh, memang kayaknya sudah punya cita-cita dia, sudah pesan kapling di neraka jahannam. Hati-hati. Awas kalau ada ajaran-ajaran, ikut pengajian, ikut macam-macam, kemudian ajakannya tiba-tiba mengarah kepada luka fisik atau menghilangkan nyawa orang lain dengan ketentuan yang tidak dibenarkan dalam syariat, bukan syariat jihad, nggak ada ketentuan yang berlaku dalam Quran untuk yang diperlakukan itu, keluar dari ketentuan Al-Quran, bukan dari petunjuk sunnah, maka hindari, sesungguhnya itu setan sedang menguasai. Ingat baik-baik. Saya sering ungkapkan kalimat ini waktu kejadian bom Tamrin tuh. Saya di Lampung, muncul pertanyaan, Ustadz, apakah bom di jalan Tamrin itu termasuk jihad fisabilillah? Saya bilang, Pak, sependek pengetahuan saya, jihad fisabilillah itu jihad di jalan Allah, Pak, bukan di jalan Tamrin. Lain, Pak. Kaidahnya begini. Paham sampai sini ya? Pak, jadi mustahil ada orang meledakkan di tempat orang yang terbuka. Ya, bukan di medan perang, bukan dalam suasana ribat. Ada bom panci, ada bom kulkas, ada bom ini, bom itu dan sebagainya. Jadi kalau dia orang beriman, benar imannya, mustahil melukai orang lain sampai menghilangkan nyawa orang. Karena taruhannya dahsyat, ini nggak mudah ini. Ya. Wa ghadiballahu alaihi, belum selesai. Pak, Bu, saya ilustrasikan ya. Nerakanya tadi neraka apa? Tahu Ibu? Nggak usah tahu lah. Nggak usah tahu. Nih saya ilustrasikan. Neraka biasa aja, yang bukan jahanam. Neraka biasa nih, yang bukan jahanam. Quran surah 4 ayat 56, paling kanan sebelah atas. Innalladzina kafaru biayatina, orang-orang yang sulit mendengarkan arahan-arahan kami, ingkar pada petunjuk-petunjuk kami. Tolong garis bawahi, di Quran itu terjemahan kafir di mushaf itu mesti hati-hati, karena ada 3 ungkapan. Ada kafar, ada kafir, ada kufar, itu beda. Kafar, kafir, kafir dan kufar. 1 kafar, 2 kafir, 3 kufar. Kafar jamaknya kafaru, bentuk jamaknya kafaru. Kafir bentuk jamaknya kafirun atau kafirin. Kufar ini sudah jamak, jamak tersendiri. Kalau ada kata kafar jamaknya kafaru, awas, itu tidak spesifik menunjuk yang bukan muslim, tapi juga bisa mengarah kepada yang mengaku Islam tapi perilakunya menyimpang dari ketentuan Islam. Bisa juga menunjuk kepada orang yang mengaku muslim tapi perilakunya jauh dari nilai-nilai Islam. Misal, ngaku Islam, beriman pada Allah, diminta sholat. Ya, ciri orang Islam itu adalah sholat.
Karena di antara rukun Islam salat. Ya, hadis riwayat Muslim, nomor hadis yang ke-8. Ketika Nabi SAW kemudian ditanya oleh malaikat Jibril, "Mal Islam, apa itu Islam?" Dijawab oleh Nabi, "Antasyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah." Baca syahadat dulu. Setelah syahadat, kewajiban pertamanya wa tuqimas shalat, tunaikan salat. Salat. Nah, sekarang setiap orang Islam kata Quran mesti salat. Kata hadis mesti salat. Ada orang Islam diajak salat, dia menolak salat. Ada orang Islam enggak mau salat? Halo? Ada yang ketika dengar azan enggak mau salat? Ada yang ketika diajak marah-marah? Nah, yang seperti itu muslim tapi menyimpang dari ketentuan, itu disebut dengan kafar namanya. Perilakunya mirip menyerupai orang yang belum beriman. Yang belum beriman tidak sholat karena nggak ada iman dalam dirinya. Ini Anda beriman kok ikut-ikutan nggak sholat. Tapi dibedakan namanya oleh Allah, bukan kafir tapi kafar, menunjuk pada perilaku bukan orang. Baik, ibu punya harta lebih daripada cukup sampai nisab, keluar kewajiban, namanya apa? Zakat. Zakat itu kewajiban setelah sholat. Makanya ketika disebutkan dalam Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 43, itu setelah sholat langsung zakat. Wa aqimus shalah wa atuz zakah. Ada orang beriman, hartanya lebih daripada cukup, sudah berlaku hukum zakat, mencapai nisab, sudah haul, tapi dia nggak mau zakat. Ada orang kaya nggak mau zakat? Ada. Ada orang yang sulit zakat? Ada. Yang jadi masalah adalah kalau orang tidak beriman, bukan muslim, tidak zakat, karena tidak ada iman, nggak ada syariat. Ini ada orang ngaku beriman, nggak mau zakat, perilakunya mirip-mirip. Untuk dibedakan nama orang dengan perilaku, tidak disebut kafir, disebutnya kafar. Quran surah 14 ayat 7. La in syakartum la azidannakum. Kalau Anda bersyukur dengan nikmat, Anda keluarkan zakat, Anda keluarkan infak, maka kami akan tambah nikmatnya. Begitu ada yang tidak bersyukur, apa sebutannya oleh Quran? Wala in kafaratum. Tapi kalau Anda ingkar dengan itu semua, nggak mau zakat, seperti orang tidak beriman, Anda kami berikan hukuman ya. Hukuman, siapkan. Inna adzabi lasyadid. Ingat-ingat, nanti kalau Anda tidak tobat di akhirat saya siapkan hukuman. Yang tidak beriman itu sudah nggak ada ketentuan. Anda yang beriman kok ikut-ikutan? Kafar namanya. Nah, lihat baik-baik. Orang ini kalau dia muslim tapi dia tidak pernah sholat, tidak mau zakat, nanti di akhirat akan ditimbang. Berapa amal solehnya, berapa amal salahnya. Kalau amal solehnya 49 misalnya 99%, amal salahnya 50,0001%, masih banyak salahnya, maka dia akan dimasukkan ke dalam neraka dulu untuk membebaskan dari kesalahan-kesalahan tadi, baru kemudian masuk ke surga. Neraka yang mana? Nah, lihat nerakanya, Quran surah 4 ayat ke-56. Innalladzina kafaru kafar bi ayatina. Orang-orang yang kafar, ingkar dari isyarat kami, yang mengaku muslim tapi susah sholat, mengaku muslim gak mau zakat, mengaku muslim banyak maksiat, sehingga ketika ditimbang banyak salahnya dibandingkan solehnya, kami akan tarik ubun-ubunnya. Nusli, tarik ubun-ubunnya. Saufa nuslihim nar, jahanamnya nggak disebutkan. Kami akan celupkan dengan ubun-ubun itu ke neraka. Nusli itu ditarik sambil dicelupkan. Bapak pernah bikin teh celup, Pak? Ibu ya? Teh celup itu kan masukin, naikin gitu ya. Nah, itu teh celup, Bu, Pak. Masukin, naikin. Nah, siksa orang yang seperti ini juga begitu. Tarik ubun-ubunnya, masukin neraka, angkat lagi. Masukin neraka, angkat lagi. Kullama nadijat juluduhum, begitu dimasukin, hancur semua dengan kulit-kulitnya. Hancur. Kenapa disebut kulit? Karena kulit adalah indera perasa yang paling pekat. Kalau nggak percaya silahkan coba cambuk diri sendiri. Cambukan pertama sakit, cambukan kedua sakit, ketiga agak berkurang, keempat lebih berkurang. Kenapa? Karena kulit sudah terbuka, yang lain masuk. Tapi neraka ini tidak. Begitu dimasukin hancur dengan kulit, badalnahum juludan ghairaha, diangkat lagi, ditumbuhkan lagi kulitnya seperti semula kala, sempurna. Dimasukin hancur, angkat, sembuh lagi, supaya merasakan azab, nggak berkurang azabnya. Liyadzuqul azab, masuk lagi, angkat lagi, masuk lagi. Sekali celup, satu harinya 1000 tahun rasanya. Satu detiknya kurang lebih 48 hari. Kalau mau coba silakan.